Kembali di berita utama bersama saya Asri Gunawan. Bagaikan petir di siang bolong, ya mungkin itulah yang dirasakan Harvey Muiz, terdakwa kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022 itu tak menyangka jika langkah banding yang dilakukan jaksa penuntut umum membuatnya dijatuhi hukuman penjara dengan waktu yang jauh lebih lama. 20 tahun pidana penjara pemirsa, 3 kali lipat lebih dari putusan sebelumnya yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, yakni 6 tahun 6 bulan pidana penjara. Harapan untuk bisa menghirup udara bebas dengan lebih cepat menguap. Padahal sebelumnya Harvey Muiz divonis hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Ia juga diminta membayar uang pengganti 210 miliar rupiah yang jika tidak bisa dibayarkan diganti dengan pidana penjara 2 tahun. Jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, yakni pidana penjara 12 tahun dengan uang pengganti dan denda yang sama. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada 13 Februari 2025 justru memvonis Harvey Muiz dengan hukuman pidana penjara 20 tahun. Selain itu, ia juga diminta untuk membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dan uang pengganti 420 miliar rupiah. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa Harvey Muiz dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Kejaksaan Agung menyebut menghormati putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperberat vonis Harvey Muiz menjadi 20 tahun. Dalam alasan banding sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menyebut putusan Pengadilan Tipikor belum mempertimbangkan hukum dan rasa keadilan masyarakat di mana saat itu jaksa menuntut 12 tahun, namun vonis yang dibacakan hanya 6,5 tahun penjara. Dan untuk putusan kali ini, Hakim Pengadilan Tinggi dinilai telah memberikan putusan hukuman yang maksimal terhadap Harvey Muiz. Dari jajaran jaksa penuntut umum, yang pertama menyatakan menghormati ya setiap putusan yang sudah disampaikan oleh hakim, khususnya dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap perkara ini. Majelis memberikan putusan yang secara maksimal, yaitu pidana penjara selama 20 tahun dan pengenaan uang pengganti sebanyak 420 miliar dan subsidiar 10 tahun. Jadi oleh karenanya kami melihat bahwa hakim ya pada Pengadilan Tinggi Jakarta sudah memberikan putusan yang begitu maksimal. Hukuman penjara ditambah, jumlah uang pengganti pun bertambah menjadi sebesar 420 miliar rupiah. Hakim pun menyatakan harta benda Harvey Muiz dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Nah, bicara soal harta Harvey Muiz, nama sang istri, selebritas Sandra Dewi pun ikut terseret. Meski sudah ada perjanjian pisah harta, rupanya aset milik Sandra Dewi juga ikut disita dan hal ini tengah dikaji oleh pihak kuasa hukum Harvey Muiz. Saat memberikan kesaksian di persidangan suaminya kala itu, Sandra Dewi diklarifikasi terkait 88 tas branded miliknya yang disita Kejaksaan Agung. Sandra menjelaskan 88 tas branded hingga 141 barang perhiasan miliknya yang disita merupakan hasil endorsement. Sandra juga sempat ditanyai soal mobil mewah yang dibeli Harvey yang ikut disita. Jadi selama 20 tahun saya bekerja, saya pernah menjadi 3 brand ambassador
brand emas, perhiasan, jewelry yang mulia. Felix Jewelry, UBS Gold, dan yang paling lama ada Felix Jewelry ya? Okay, ya, Sandra Dewi Gold, selama jalan 6 tahun yang mulia. Yang mengendorse saya ada 71 dari Sandra Dewi Gold, 37 dari Maha Jewelry, kemudian ada 10 dari Treasure Luxury yang tokonya ada di Asta, kemudian juga ada perhiasan yang diberikan oleh PT Unilever Indonesia, karena saya sebagai brand ambassador terlama mereka selama 8 tahun, dan ada juga perhiasan dari Walt Disney Southeast Asia, yaitu Walt Disney dari Asia Tenggara yang mengontrak saya sebagai brand ambassador Disney Indonesia. Ada satu emas batangan kecil yang diberikan orang tua saya. Berapa beratnya? Saya 50 lupa apa 100? Saya lupa yang mulia. Pokoknya tidak ada yang diberikan suami saya kepada saya karena satu pun tidak ada. Ada yang mulai cincin kawin dan cincin pertunangan. Oh, gitu. Masih ada sekarang? Masih, mau disita saya nggak kasih. Dan pemirsa, saat penyidik Jampitsus Kejagung melimpahkan tersangka kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, mereka juga menunjukkan sejumlah barang bukti dari Harvey Muiz dan Helena Lim yang dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan saat itu. Barang bukti tersebut berupa uang, mobil mewah, tas bermerek, logam mulia, jam bermerek, serta tanah dan bangunan. 35 miliar rupiah pemirsa, total uang dari Harvey Muiz dan Helena Lim yang dijadikan barang bukti dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah itu. Dengan penjabarannya yakni 25 miliar rupiah, 400 ribu dolar Amerika Serikat, dan 2 juta dolar Singapura. Selain uang tunai, penyidik dari Jampitsus Kejagung juga menyita sejumlah mobil mewah dari Harvey dan Helena Lim. Total ada 11 mobil, 8 mobil disita dari Harvey, yakni 2 unit Ferrari, 1 unit Mercedes-Benz, 1 unit Rolls-Royce, 1 unit Mini Cooper, 1 unit Lexus, 1 unit Velfire, dan 1 unit Porsche. Sementara 3 unit mobil milik Helena Lim, yakni Kijang Innova, Alphard, dan Lexus. Dikenal hidup dengan kemewahan, saudara, rupanya terdakwa kasus korupsi tata niaga komoditas timah Harvey Muiz juga termasuk royal loh. Bagaimana tidak? Harvey Muiz disebut pernah memberikan hadiah Natal kepada adik iparnya sebesar 200 juta rupiah. Hal ini juga disampaikan adik ipar Harvey Muiz yaitu Kartika Dewi saat memberi kesaksian di persidangan. Dan ternyata bukan hanya Kartika, adik kandung Harvey juga mendapatkan hadiah serupa. Betul. Berapa Pak. tadi jumlahnya? 200 juta. 200 juta. Itu di tanggal berapa, saudara saksi? Yang saya ingat Desember 2022, tepatnya pada tanggal 13. Pada 13. Pada saat saudara saksi ulang tahun seperti itu? Tidak, itu adalah hadiah Natal seorang kakak terhadap adiknya. Ya. Emang sebelum-sebelumnya Pak Harvey selalu Tidak itu? pernah. Tidak pernah. Jadi hadiah Natal tersebut bukanlah hadiah Natal rutin, hanya sekali saja. Sekali saja. 13 Desember 2022. Dan itu nilainya paling besar pernah diterima. Betul. Betul. Perjalanan panjang Harvey Muiz dalam kasus tindak pidana korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022 nampaknya belum berakhir. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tengah dikaji pihak kuasa hukum Harvey. Tim kuasa hukum Harvey Muiz mengaku masih mencoba mempelajari isi putusan sebagai upaya untuk melakukan upaya hukum lain. Tim kuasa hukum juga mengaku belum mendapatkan salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Putusan ini juga jauh lebih tinggi daripada apa yang sudah diputuskan di awal, dan kami yakin bahwa klien kami sama sekali seharusnya tidak bersalah terhadap dakwaan yang sudah dituntut oleh jaksa penuntut umum. Upaya hukum kami akan tempuh, dan ya itu tinggal kita lihat saja. Artinya akan kasasi ya Bang? Akan mengajukan kasasi, upaya hukum yang dimaksud tadi? Upaya hukum kasasi pasti. Pasti. Yes, pasti kami akan ajukan.
Saudara, selain Harvey Muiz, Helena Lim juga mungkin tak kalah terkejut dengan putusan yang dijatuhkan padanya di tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta. Ya, Helena yang juga terseret kasus tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah ini dijatuhi vonis 10 tahun penjara setelah jaksa mengajukan banding. Tak hanya itu, ia juga diwajibkan membayar denda 900 juta rupiah. Vonis ini lebih berat dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni 5 tahun penjara. Sementara tuntutan jaksa penuntut umum kala itu yakni 8 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Helena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun, denda 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Tak terbayangkan pemirsa, jika Helena Lim kini harus berdiam di Hotel Prodeo dalam waktu lama. Pasalnya, Helena biasa tinggal di rumah super mewahnya di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dikenal sebagai Crazy Rich Pig, Helena Lim merupakan seorang pengusaha di bisnis apotek hingga fashion, serta sebagai model, penyanyi, maupun content creator. Dia semakin dikenal karena kerap memamerkan kehidupan mewahnya. Dari cerita Helena, kesuksesannya bermula dari usaha penukaran dolar setelah sebelumnya pernah bekerja sebagai marketing bank di Medan tahun 1996. Helena dikenal sebagai broker oleh kliennya dan setelah mengadu nasib ke Jakarta, ia membangun usaha yang dimodali oleh salah satu kliennya. Kalau aku kenapa suka lini karena bisa masukin barang banyak, plok-plok. Menghadapi konsekuensi hukum yang semakin berat atas perbuatannya, Harvey Muiz dan tim kuasa hukumnya kini tengah mempelajari untuk langkah hukum lebih lanjut. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang menyeret Harvey Muiz, Helena Lim, dan sejumlah pihak lainnya ini pun bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa uang panas nyatanya tak membawa kebahagiaan. Apalah artinya harta jika pada akhirnya membawa sengsara.